ketika kita trading atau investasi di pasar modal Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa sih kalau misalkan di dalam investasi atau trading gitu ya, hal-hal yang mungkin kita perlu perhatiin kalau misalkan kita sangkut di dalam satu saham dan sangkutnya lumayan besar, 30%, 40%, 50%, 70%, bahkan mungkin bisa sampai 90%. Apa yang akan terjadi? Sebenarnya kita bisa kehilangan yang namanya opportunity, atau ya sebenarnya dengan dana yang sama, let's say misalkan kita punya uang 10 juta atau 100 juta, waktu kita simpan di saham yang turun, dibandingkan kita stop loss, lalu kita pindahkan ke saham yang uptrend, mungkin dalam rentang waktu yang sama, yang satu portonya cuman ceritanya floating loss 30%, tapi yang satu lagi bisa mungkin floating profit 20-30% juga. Jadi banyak opportunity yang kita lewat kalau misalkan uang kita itu nyangkut di dalam satu posisi. Jadi lebih baik sebenarnya nggak punya posisi sama sekali dibandingin sangkut gitu ya. Lalu selanjutnya apa akan terjadi secara psikologi, ini kita menjadi tertekan gitu. Jadi mau trading nggak enak, mau beli saham lain takut, nggak beli juga takut, mau di cut loss takut, nggak di cut loss takut, jadi serba bingung. Kenapa? Karena posisinya udah nyangkut cukup parah biasanya gitu. Jadi ini yang sangat berbahaya. Dan yang pasti duit kita ini pasti berkurang secara nominal. Kenapa? Karena ya meskipun memang floating loss, tapi ya secara nominal ya itu berkurang kalau misalkan kita mau langsung jual di hari yang sama. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa disiplin dengan kita punya trading plan, apa yang akan bisa kita dapatkan? Kita bisa mendapatkan momentum-momentum baru dari perusahaan-perusahaan baru atau saham-saham baru yang sedang trending di minggu ini atau di minggu depan, atau ketika momentumnya ada, ini yang kita bisa dapatkan. Dan kalau kita nggak sangkut parah, atau misalkan kita selalu menjaga kita punya batas resiko, maka yang paling penting apa? Mentalnya kita ini selalu baik dan sehat. Gitu ya. Jadi kapanpun ada kesempatan, kita berani untuk beli. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman kita lebih banyak untungnya daripada rugi. Sehingga ini membuat kita jauh lebih berani mengambil posisi dibandingkan kalau misalkan kita punya pengalaman lebih banyak ruginya, atau misalkan sedang rugi cukup dalam yang ya, pada akhirnya kita nggak berani mengambil posisi baru. Kenapa? Karena ya kemarin-kemarin aja rugi terus, kita mau ngambil posisi baru jadinya takut. Nah, sekali lagi kalau misalkan kita disiplin, kita jaga risk management kita, meskipun misalkan let's say kita rugi tapi ruginya kita jaga kemarin 1%, maka sebenarnya nggak terlalu takut untuk kita melihat ada potensi-potensi saham baru, dan yang pasti kita nggak nyangkut dan duit bisa bertambah. Nah, contoh misalkan kita lihat gambar di sini, ini adalah salah satu pergerakan saham di indeksnya kita. Nah, misalkan let's say ceritanya di tahun 2018 harga break dari resisten di sini. Break dari resisten di sini, maka secara tren ini masih strong uptrend, kita boleh beli nggak? Boleh aja, tapi harus mengerti bahwa ini udah bukan di early stage yang kemarin kita udah sempat belajar. Maka ketika dia misalkan kita ambil entry posisi di sini, kita mendapatkan profit yang cukup lumayan. Secara market cycle kemarin kita udah sempat ada belajar sedikit bahwa kalau misalkan dia udah dari akum, dia akan uptrend, pada satu titik dia akan kembali terdistribusi dan dia akan kembali turun. Nah, kalau kita udah melihat secara big picture-nya dan pada akhirnya ternyata kita niatnya adalah swing, maka pengennya harapannya adalah dia naik lagi ke atas. Itu secara trading plan-nya kita. Tapi kalau misalkan di dalam perjalanan ternyata dia break di sini, maka kita exit nggak, pertanyaannya? Apakah kita disiplin nggak nih? Ternyata dia udah keluar dari distribusi turun. Kita mau keluar nggak? Atau ternyata kita masih berharap dia naik lagi ke atas gitu. Kita beli di sini, cuan tadinya misalkan let's say 40-50%, terus sekarang balik ada cuan 10%, mau ngambil nggak nih? Wah, jangan-jangan nyesel nih, kemarin udah 50%, kenapa nggak di TP? Pada akhirnya TP-nya di bawah 10%. Nah, tapi yang sering kejadian apa? Ya udah deh, tungguin aja.
nanti juga naik lagi. Ini adalah salah satu pemikiran yang paling salah kalau misalkan kita bisa berpikir seperti itu. Kenapa? Karena market sangat tidak peduli dengan apa yang kita pikirkan, gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita peduli dengan diri kita sendiri. Itu kalau misalkan memang sudah cycle berubah, arahnya sudah turun, maka kita harus keluar. Kalau misalkan let's say kita beli di sini masih ada floating profit kita nggak keluar, pada akhirnya ini diseret turun ke bawah, ini cukup lumayan dan itu butuh waktu bertahun-tahun. Let's say kalau misalkan kita posisi di sini dan di sini kita nggak keluar, kita butuh waktu kurang lebih 2 tahun hanya cerita untuk DEP. Nah, problemnya sekali lagi kita pengen berinvestasi minimal pasti tujuannya adalah mengalahkan inflasi atau minimal mengalahkan deposito lah ya. Gitu. Nah, tapi kalau problemnya 2 tahun aja baru cerita BEP di sini bisa rugi cukup dalam dan lain sebagainya. Apakah tujuan dan goal dari investasi kita ini sebenarnya tercapai? Jangan-jangan tidak tercapai gitu. Maka sehingga apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita harus keluar dulu di posisi yang sama, nanti kita akan re-entry balik ketika dia sudah mengalami yang namanya accumulation, kembali di bawah, lalu kita entry. Jadi kita bisa entry di sini, dan dalam waktu hitungan mungkin berapa bulan aja kita bisa dapat profit 150%. Dibandingkan kita sudah entry di sini kita nggak berani keluar, masih ada untung kita nggak mau keluar, kita biarin 2 tahun kemudian hanya cerita balik modal. Tapi kalau misalkan kita berani keluar dulu, kita tungguin sampai nanti dia balik lagi, udah siap keluar dari accumulation base-nya, kita entry balik dengan waktu yang sama, yang tadi cuma ceritanya BEP, kita bisa profit 150%. Ini hanya cerita kalau misalkan kita di saham yang sama. Nah, kalau dalam waktu rentang period ini kita udah trading dulu ke saham-saham yang lain, let's say misalkan kita sudah profit 100% dan kita entry balik di sini, ini cuannya multiple, gitu ya, bisa berkali-kali lipat dibandingkan kita hanya menunggu 2 tahun ceritanya balik modal kalau kita udah sangkut di satu posisi. Makanya penting untuk kemarin kita kenali cycle yang sedang terjadi di market seperti apa. Jangan-jangan kita beli ini udah di end of the cycle gitu ya, udah di akhir dari cycle-nya, udah nggak di golden period-nya gitu. Maka itu harus hati-hati. Jadi kalau misalkan sahamnya udah naik tinggi, udah 5 kali, 10 kali, 20 kali dari harga dia break dari accumulation ya, maka itu harus sangat berhati-hati. Jangan-jangan kita beli di paling pucuk gitu ya. Maka penting banget untuk kita bisa beli di awal-awal. Kalau misalkan kita beli di akhir-akhir gimana? Ya kalau di akhir-akhir berarti harus jauh lebih disiplin dan money manajemennya harus jauh lebih ketat gitu ya. Soalnya banyak orang yang udah punya modal di bawah dan kalau kapanpun mereka jual harga berapapun mereka pasti udah lebih untung dibandingkan kita yang baru beli posisinya di atas. Jadi kita harus melihat hal-hal seperti itu juga. Lalu selanjutnya contoh misalkan di sini, misalkan kita harganya udah rally nih cukup signifikan, sahamnya uptrend, ya udah deh break dari resistance ini kita beli ceritanya. Lalu kita entry dan habis itu benar ternyata naik. Tapi jangan salah bahwa ini udah naik berapa kali lipat ke atas. Sudah naik berapa lama dari sini ke sini. Ingat dalam cycle 9 bulan sampai 2 tahun. Nah, kalau ini udah naik kurang lebih 1 tahun, hati-hati jangan-jangan dia akan terkoreksi terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat udah profit di sini. Ternyata dia balik arah ke bawah, mau nggak mau ya kita harus taking profit atau stop loss. Nah, kalau misalkan enggak gimana? Ini kan dia ceritanya uptrend, di sini dia masuk ke distribusi dan dia baru starting mau downtrend. Kalau ceritanya baru starting mau downtrend berarti itu masih jauh banget downtrendnya. Gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau tren udah balik arah, kita harus keluar. Jangan sampai kita terperangkap di dalam dan kita membutuhkan waktu yang cukup lama hanya ceritanya untuk sekali lagi balik modal. Kayak contoh di sini, untuk satu cycle dia balik lagi ke atas, ini kurang lebih butuh waktu 5 tahun, dari 2013 sampai 2018 nih teman-teman. Jadi kita cerita 5 tahun, ya cuma ceritanya BEP doang, sedangkan 5 tahun kita taruh di deposito aja, mungkin
minimal mungkin sekitar 12-15% gitu ya. Kalau ini ceritanya di sini 5 tahun hanya ceritanya balik modal. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngerti cycle market, habis dia uptrend distribusi, habis dia distribusi dia akan turun, habis turun apa? Dia akan kembali masuk ke accumulation. Nah, kalau accumulation-nya udah beres dan kita re-entry balik di sini, kita cut di sini dan kita re-entry balik di sini, sebenarnya kita jauh lebih mempersingkat waktu dan kita bisa profit kurang lebih 300% dibandingkan kita biarkan di sini, kita biarin floating loss sampai kurang lebih mungkin 70%, 60%, dan 5 tahun kemudian ceritanya baru BP gitu ya. Tapi kalau kita cut dulu, kita tunggu sampai dia terkonfirmasi accumulation dan kita masuk dengan minimal let's say uang yang sama, waktu balik ke sini kita bisa dapat 300%. Apalagi kalau misalkan dalam periode dari sini sampai ke sini, kita udah trading kemana-mana dulu, mungkin dana yang ada di sini kita mungkin let's say anggaplah dari 100% mungkin udah jadi 200%. 200% kita beli lagi sini, balik lagi sini, mungkin udah jadi berapa tuh? Mungkin jadi 500, mungkin sampai 800% ya, karena ada compoundingnya gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang kadang kita lupa gitu ya. Ini hal-hal yang mungkin teman-teman bisa pelajari di dalam investasinya supaya kita sekali lagi ngerti cycle the market gitu ya, market cycle seperti apa. Lalu kita ngerti bahwa waktu dia turun nih, waktu dia baru break sini, dia butuh waktu untuk turun. Nggak mungkin sehari, seminggu, sebulan selesai, itu enggak. Apalagi kalau di dalam tren besar, maka butuh waktu sekali lagi buat dia turun sampai dia di dasar, lalu dia mengakumulasi balik, baru dia bisa naik. Kalau dia udah turun tapi nggak ada accumulation balik, bisa naik ya? Bisa, cuman naiknya sedikit, nggak bisa panjang. Dia butuh benar-benar barang yang masuk gudang, pada akhirnya dia baru bisa naik cukup signifikan. Gitu ya. Jadi ini salah satu yang harus kita perhatiin. Lalu selanjutnya, misalkan, wah sahamnya bagus banget ya, uptrend terus. Ini salah satu kategori saham yang boleh kita beli, yes, tapi kita harus mengerti bahwa kalau posisinya sahamnya udah di atas-atas, apalagi ceritanya di sini kita beli sahamnya all time high, bisa naik secara signifikan nggak? Naik secara signifikan. Tapi jangan lupa, kalau misalkan kita niatnya adalah swing, maka ketika harganya kembali turun di bawah level di sini, pertanyaannya kita keluar nggak dari posisi? Jangan-jangan kita nggak keluar. Padahal tadinya niatnya di sini trading, memanfaatkan all time high yang naik secara signifikan, dapetin 30, 40, 100% dalam waktu singkat, tapi kita nggak taking profit dan balik modal, kita nggak mau lepas posisi, ngarepin masih naik lagi ke atas begitu, tapi ternyata udah break dari support ini, kita masih biarin dan pada akhirnya ternyata dia berkonsolidasi di range yang bawah, kita masih biarin dan dia break lagi di sini, kita biarin lagi. Gitu. Itu hal-hal yang mungkin butuh yang namanya disiplin. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bertahan lama di market, di bursanya kita, satu hal yang paling penting adalah disiplin. Belajar metode mungkin di kelasnya tadi Mas Iban pagi udah diinfoin, udah kasih tahu, di reminder bahwa metode itu sebenarnya nggak terlalu besar, cuma 10%-an aja. Tapi namanya mindset dan psikologi trading itu kurang lebih 90%. Jadi kalau misalkan kita udah ngerti metode seperti apa, jangan lupa di-combine dengan kita punya risk management, money management, dan psikologi yang baik. Nah, psikologi yang baik gimana cara jaganya? Ya jaga jangan kita sampai rugi gede. Jadi kalau misalnya memang trennya sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mau nggak mau kita harus disiplin stop loss. Kalau enggak, kita misalkan let's say beli di sini ya 4,5, di sini kita rugi cuman mungkin ya 3%, 4%, kita nggak mau stop loss, balik ke sini jadi berapa tuh? Mungkin 4,5 ke 3.225 ke 30% lah ya. Di sini kita nggak berani stop loss. Wah, ini perusahaan fundamentalnya bagus. Wah, ini pasti nanti akan naik lagi ke atas. Itu adalah bias psikologi. Karena kenapa? Karena kita udah pegang posisi. Kalau kita udah pegang posisi, pasti biasnya harapannya selalu naik. Nanti kita cari, oh ini perusahaan bagus nih, pasti naiklah. Oh ini blue chip, pasti naiklah. Nggak ada di market tuh ya satu hal yang pasti. Dulu banyak banget blue chip lain juga yang naik secara signifikan pada akhirnya terkapar juga gitu. Jadi kita harus ngerti
semua barang atau harga barang apapun yang naik someday bisa banget untuk turun gitu ya. Jangan berharap bahwa ini everlasting, dia akan naik terus sampai nggak ada atapnya, nggak mungkin. Perusahaan dari kecil bertumbuh sampai gede, selama dia bertumbuh dia akan terus growing, tapi sampai satu titik dia pasti akan decline gitu ya. Jadi makin gede perusahaannya, makin susah di growth-nya. Makin susah growth-nya sampai satu titik ya itu dia akan masuk decline phase gitu ya. Jadi kita harus ngerti gitu ya. Kalau misalkan earning-nya udah negatif, maka sebenarnya nggak terlalu bagus, maka pada akhirnya apa, fundamental bisa akan jualan, dan sebenarnya itu tercermin dari pergerakan dari chart yang kita bisa perhatiin. Dan kalau misalkan ada alarm bahwa dia berbalik arah, sebenarnya dengan kita ngerti technical, kita bisa keluar juga. Jangan sampai di sini kita nggak keluar, di sini juga nggak berani keluar, pada akhirnya kita beli di 4,5, sekarang di 1.000 gitu. Jadi mungkin loss-nya berapa persen tuh? 4.075 ke 80% loh. Ini one of the best gitu kan, berusaha ada, tapi pada akhirnya hal-hal seperti ini itu sangat mungkin terjadi. Jadi penting banget untuk teman-teman yang investasi di pasar modal, kita harus ngerti market cycle. Yang tadi sekali lagi, yang namanya akum pasti dia akan uptrend sampai satu titik, someday dia pasti akan distribusi. Gitu ya. Kalau distribusi, kita di sini nggak mau keluar, apa yang akan terjadi? Ini akan jauh banget turunnya. Kenapa? Karena ini baru starting downtrend-nya. Gitu. Jadi nggak heran dari 2019 sampai sekarang 2022 ini masih turun. Bisa lebih turun lagi nggak? Bisa-bisa aja kalau misalkan nggak ada improvement gitu ya secara fundamental, maka pasti masih banyak yang jualan gitu ya. Nah contoh lain, misalkan ini pun sama dari 2000 ini nggak sampai IPO ya harganya teman-teman, dari 2009 aja naik dari mungkin harga berapa tuh 5.000 sampai ke 100 ribuan gitu ya. Naik nggak? Naik 20 kali lipat gitu. Tapi pertanyaannya kita masuk di mana? Kalau kita masuk di sini nggak ada masalah. Tapi kalau pertanyaannya kita masuknya benar-benar di all time high enak, dapat profit cepat, yes. Tapi jangan lupa kalau all time high ini ternyata false, maka kita beli di paling atas. Maka kita perlu pengaman, yaitu langsung keluar dari posisi. Kenapa? Kalau nggak keluar, kita di sini nggak exit, maka dia akan balik lagi ke level sebelumnya di sini. Nah dari sini ke sini aja kita udah loss mungkin berapa persen tuh, 90.000 ke 65.000, mungkin 25-30% juga ya. Nah kadang udah loss 25-35% tuh jadi ragu mau dijual, nggak berani jual takut naik, nggak dijual tapi takut juga kalau dia turun lagi, pada akhirnya serba bingung. Nah itu penting banget makanya untuk mengatur kita punya trading plan, jangan sampai kita pasang titik level stop loss itu terlalu besar, terlalu jauh dari harga kita entry, itu penting banget. Nah, pada akhirnya contoh di sini dia tembus ke bawah, maka nggak heran ini turun terus ke bawah aja. Kalau misalkan kita beli di sini nggak keluar dari posisi, ya mungkin 90 ke 30.000 kita loss kurang lebih 60-70% gitu. Jadi mungkin bisa balik nggak? Ya mungkin sampai bisa balik, tapi nggak tahu berapa lama gitu ya. Let's say 5 tahun, ya kalau balik 5 tahun gitu. Tapi kalau 5 tahun nggak balik, atau contohnya misalkan let's say kayak saham yang lagi rame belakangan, overrated banget, itu sampai hari ini nggak pernah balik gitu teman-teman. Jadi dibandingin kita bias berharap bahwa dia someday balik lagi, lebih baik kita fokus mencari saham yang tadi uptrend, kita manfaatkan momentumnya, someday dia sudah misalkan akumulasi balik, kita cut di sini, kita bisa balik lagi di sini. Kita hemat mungkin 5 tahun dibandingin kita nyangkut. Duitnya bisa kita putar-putarin dulu ke saham-saham yang lain, 5 tahun kemudian kita nanggep lagi di bawah, kebagian langsung naiknya gitu. Jadi nggak rugi lah dengan momentumnya. Jadi itu penting banget. Gitu. Jadi tipsnya apa buat kita berinvestasi gitu? Yang paling penting adalah kita mengetahui cycle yang sedang terjadi di market, sehingga kita bisa menentukan next-nya apa. Gitu ya, akan bergerak seperti apa. Kalau sekarang kita lihat bahwa sahamnya uptrend, yes, uptrend bagus nggak? Sangat bagus. Tapi kita harus mengerti bahwa uptrend ini someday akan masuk ke fase distribusi. Dan kalau sudah distribusi, dia pasti akan turun. Jadi harus ingat apa yang naik pasti akan turun. Gitu ya. Jadi
Kalau dia udah uptrend, kita harus jaga, kita harus cari nih, kira-kira kapan dia mulai distribusi. Selama dia belum distribusi, ya kita hold. Tapi kalau misalkan dia udah distribusi, ya mau nggak mau kita harus keluar. Kalau nggak, ya bisa balik modal, bahkan rugi dikit sampai rugi besar. Itu yang harus dihindari, karena kalau udah berkali-kali rugi besar, entah kita akan pensiun dari market, atau entah kita udah nggak mau trading sama sekali, atau menjadi males, atau males buka porto, atau ya jadi lebih apa ya, lebih malas aja untuk kita belajar dan berkembang. Padahal dunia investasi ini tujuannya adalah kita, goalnya adalah mengembangkan kita punya aset investment gitu kan, bukan mengurangi kita punya aset investment gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa goal kita ini apa. Oh, mengembangkan kita punya aset di atas inflasi, minimal di atas deposito, yaitu yang kita kejar gitu ya. Maka pada akhirnya dengan kelas-kelas seperti ini sangat bagus sehingga kita bisa belajar. Jadi di dalam trading ini memang ada 5 hal yang pasti terjadi di market. Kita bisa aja untung besar, untung kecil, break even point atau balik modal, rugi kecil dan rugi besar. Nah, kalau kita bisa menghilangkan sekali lagi yang rugi besar, rugi kecil dan untung kecil ini saling menghilangkan, BEP itu juga menghilangkan, maka yang tersisa apa? Kita bisa untung besar. Tapi kalau misalkan baru naik sedikit kita jual, baru naik sedikit kita jual, untung besarnya kita hilangkan, untung kecil dan rugi kecil ini menghilangkan, BEP ini menghilangkan, yang tersisa di portfolio kita ini pasti rugi besar, gitu ya. Jadi boleh diperhatiin kalau misalkan portfolio kita ini banyak ruginya, boleh diperhatiin kenapa, jangan-jangan kalau naik kita cepat-cepat jual, kalau turun kita nggak berani stop loss, itu menjadi salah satu evaluasi yang harus kita lakukan, gitu ya. Karena memang di dalam perjalanan trading yang cukup penting adalah selain kita belajar tadi manajemen psikologi, jangan lupa untuk evaluasi perjalanan kita trading sehingga kita bisa mengerti di dalam kita perjalanan trading kita seperti apa. Karena tiap orang ini unik, tiap orang ini punya punya goal investasinya masing-masing, tiap orang ini punya pengalaman yang berbeda, tiap orang punya karakter yang berbeda, sehingga perjalanannya pasti beda-beda gitu ya. Jadi perlu masing-masing dari kita ini mengenali karakteristik dari diri kita masing-masing seperti apa. Kenapa? Karena nggak semua orang cocok dengan metode yang sama, nggak semua orang cocok dengan goal yang sama, gitu ya. Jadi kita udah ketahui nih, misalkan kita pengennya long term investment, lalu kita pengennya kurang lebih profit 30-50%, misalkan 1 tahun, tapi kita belinya semuanya sahamnya yang lagi baru mau turun atau sedang turun, atau kita belinya selalu yang di paling pucuk. Nah, itu evaluasi. Oh, kenapa ya? Maksudnya kita selalu belinya di sini. Oh, berarti harus diperbaiki, cycle-nya salah. Berarti kita harus bikin trading plan-nya, kita nggak boleh FOMO, lalu kita perbaiki, kita cari semua yang early stage baru mau naik. Itu hal-hal yang bisa kita evaluasi sesudah kita trading dan bikin PR-nya kita adalah evaluasi trading. Jadi jangan lupa juga dalam perjalanan trading ini kita butuh waktu sama kayak anak kecil atau bayi gitu ya, butuh waktu sampai dia bisa mulai tengkurap, mulai duduk, bisa mulai jalan, sampai lari, sampai ngomong, sekolah dan lain sebagainya, semuanya butuh proses, butuh waktu gitu ya. Nggak pernah ada yang instan, semuanya butuh proses. Jangan lupa bahwa dalam satu keberhasilan itu pasti butuh yang namanya kerja keras gitu ya. Selalu bikin evaluasi dan jangan pernah patah semangat. Selalu bikin PR kita dan tetap semangat dalam dunia investasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ko Yudi atas materinya. Nah, di sini kita belajar nih dari Ko Yudi, untuk di market kita itu perlu disiplin ya dan bersikap objektif terhadap barang yang kita bukan barang, saham yang kita beli lah kasarnya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau kita udah beli ya udah objektif nih. Tujuan kita buat apa? Apakah untuk long term atau buat nge-swing atau buat apa nih? Jangan kita nge-hold terus bilang mikir bahwa oh ini perusahaan bagus nih, hold terus. Tapi kan nggak kayak gitu juga. Kita harus objektif juga, lihat chartnya, lihat juga dari fundamentalnya nih. Apakah itu growth terus atau enggak company-nya. Lalu kita juga bisa melihat kita pada saat trading juga harus belajar terus ya. Jangan mau
langsung berpuas diri atau langsung nyerah aja nih pas kena loss. Jadi kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa tadi ada 10,000 rules ya. Kita membiasakan diri terus-terusan untuk belajar terus, transaksi terus agar terbiasa. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Koyudi langsung aja tulis di Q&A ya. Jadi kalau di chat itu agak sulit buat aku pantau. Oke, untuk yang pertama Koyudi dari pertanyaan dari Pak Budianto. Koyudi mau tanya, sebagai pemula nih, nah dia mau masuk ke analisa teknikal. Apa aja nih yang harus dipelajari Koyudi kalau dia mau pakai analisa teknikal? Analisa teknikal yang paling penting sih satu, jadi gini, kadang ini kan analisa teknikal tuh banyak banget istilahnya alirannya, mau klasik, mau modern, mau pakai misalnya mau pakai candlestick, mau pakai indicator, mau pakai moving average, mau pakai simple moving average, weight moving average, exponential moving average, mau pakai MACD, stochastic, RSI, CCI, MFI, OBV, parabolic SAR, Ichimoku, apapun bentuknya, kita harus tahu dulu bahwa analisa teknikal ini, apapun semua hal yang kita pelajari, itu buat aku semua adalah piece by piece dari puzzle dalam technical analysis. Jadi yang perlu kita perhatiin apa? Kita harus mengerti dulu secara utuh tentang bagaimana harga ini bergerak membentuk yang namanya cycle market. Itu satu hal yang dasar yang menurut aku sangat penting, tapi kadang mungkin orang lupa gitu ya. Lebih fokusnya mencari holy grail, mencari metode yang apapun bentukannya, yang ini kelihatannya profitnya pasti profit gitu. Sebenarnya buat aku nggak ada sih hal seperti itu. Gitu. Tapi yang paling penting adalah kita ngerti big view-nya, big picture-nya dari pergerakan harga ini seperti apa, maka kita lebih gampang untuk menganalisa. Nah, cara melihatnya ya bisa dengan cycle market-nya, lalu belajar dari candlestick, belajar dua itu aja menurut aku sangat menolong kalau misalkan buat awal-awal ya. Habis dari sana mau dilengkapin dengan indikator boleh, dengan indikator ada yang lagging, ada yang leading, yang lagging buat yang dia lagi ada trend uptrend, yang leading dia buat ketika marketnya sideways itu boleh. Lalu habis itu dikembangin lagi, misalkan kita pakai chart pattern, lalu habis itu dikembangin lagi mau pakai Fibonacci, habis itu mau pakai apa namanya Elliott Wave, lalu harmonic pattern, itu adalah pengembangan-pengembangan. Tapi dasarnya dari candlestick dulu sama market cycle dulu deh gitu. Oke, paham. Jadi harus tahu dasarnya dulu ya. Mungkin Betul, tentang support dan resisten juga penting kali ya, Ko Yudi ya. betul, itu Belajar penting support dan banget. resisten. Cara gambarnya mungkin gitu ya. Mhm. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya nih Ko Yudi. Ini kalau aku lihat dari sesi Q&A, ini banyak banget yang nanya tentang market cycle nih Ko Yudi. Boleh dijelaskan secara singkat aja tentang market cycle itu seperti apa dan cara mengidentifikasi market cycle itu seperti apa nih? Oke. Uh, sebentar. Oke. Market cycle ingat tentang aku lupa di sini sempat mention nggak tentang harga masker yang 30.000. Jadi kalau kita ingat di awal pandemi harga masker per box ini mungkin 30.000. Tapi pada akhirnya harga masker ini naik kurang lebih sampai 500.000 per box gitu ya. 500.000 lalu kemudian dia kembali turun kayak sekarang ini kurang lebih 30.000. Ini adalah cycle. Pergerakan harganya cycle dari pergerakan harga masker. Pertanyaannya kenapa dia dari 30.000 ini naik sampai 500.000? Pada akhirnya supply and demand, gitu ya, hukum ekonomi, hukum penawaran dan permintaan. Ketika permintaannya ini tinggi dan stok di market itu nggak ada atau over di market itu nggak ada, maka harga terdorong naik. Kenapa? Karena semua orang melihat bahwa harganya masih bisa terus naik, 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 naik. Semua orang butuh masker. Sama contohnya sama saham-saham yang misalkan contoh yang lagi ramai misalkan tahun lalu misalkan bank digital, kenapa harganya bisa naik secara signifikan? Karena balik lagi sama supply demand-nya. Oh, perusahaan ini harusnya value-nya lebih tinggi dari harga sekarang, maka semua orang melihat bahwa ini adalah peluang harganya sekarang masih murah, masih ada value dan dibeli.
sehingga pada akhirnya harga naik. Tapi sampai satu titik, misalkan contoh kayak sekarang di luar banyak banget kayak bank digital yang price-nya turun juga lumayan dalam, gitu. Nggak heran pada akhirnya sekali lagi apa yang naik pasti akan turun. Gitu. Nah kalau di technical kita melihat bahwa di sini adalah pola sideways-nya, yaitu accumulation-nya, lalu di sini dia adalah uptrend-nya, sampai satu titik dia pasti akan memasuki distribusi, baru dia akan turun. Gitu. Intinya apa? Kita harus menemukan pola-pola sideways-nya. Ketika pola sideways ini adalah di bawah, ini udah pasti akum. Ketika dia break di atas, lalu selama di uptrend kita akan tunggu sampai dia berkonsolidasi dan break ke bawah, dan ini adalah fase distribusinya, maka kita keluar. Sebenarnya sesimpel itu sih. Oke, Bang. Berarti kita tahu kasarannya lebih ke arah tren market itu kali ya, Ko Yudi ya. Tren market Betul, betul, lagi betul. seperti apa nih sekarang trennya. Oke, berarti tadi seperti yang dibilang kalau fase akumulasi berarti dia sideways lagi di bawah nih. Kalau Betul, distribusi berarti dia sideways pas lagi di puncak-puncak nih, Ko Yudi. Kayak gitu. betul, betul. Oke. Berarti kalau kita mau lihat dari sisi akumulasi dan distribusi, kita harus menambahkan indikator volume atau gimana, Ko Yudi? Untuk lebih pahamnya gitu, untuk lebih jelasnya gitu. Mau pakai volume boleh banget sih. Jadi biasanya waktu dia naik, biasanya volume harus gede karena butuh upaya untuk mendorong harga naik. Tapi kalau misalkan makin di atas, makin nggak ada volume gitu, harga masih naik secara signifikan tuh boleh berhati-hati juga. Gitu biasanya kenaikannya udah nggak akan lama sih biasanya. Oke, paham kok. Halo Ko Yudi, tadi kan sempat dijelasin lebih ke arah abstraksinya nih lewat teori tadi. Boleh nggak nih Ko Yudi? Boleh dijelaskan contoh market cycle di satu saham tuh kayak gimana Ko Yudi? Ada yang request nih Ko Yudi. Satu saham. Ya, boleh. Apa aja? Dan ini buat Oke. edukasi ya, bukan buat ajakan buat beli atau jual ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Nah, misalkan di sini ya. Udah kelihatan Pak Chandra layar? Sudah aman kok. Aman ya. Nah, misalkan contoh di sini ya, aku kasih kasus dari multipolar tahun 2006 sampai 2016 gitu ya. Nah, kita akan melihat bahwa yang namanya accumulation ini pasti di bawah. Gitu ya, namanya akumulasi ini pasti di bawah. Waktu di sini dia udah mulai bikin uptrend nih, udah bikin higher high, higher low. Ini kalau udah belajar contraction akan mengerti bahwa ini udah bikin higher high, bikin higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini dia udah bikin lower high, lalu di sini dia bikin lower low. Maka disinilah yang disebut sebagai fase distribusinya. Karena kalau misalkan kita lihat construction-nya tadi, nah gitu ya. Nah, gitu ya. Ini di sini dia sudah bikin yang namanya tadi higher high. Di sini dia sudah bikin higher low. Dia udah bikin lagi higher high. Di sini dia udah bikin higher low. Ini higher low. Bikin higher high. Nah, biasanya waktu dia udah bikin lower high gini, ini udah boleh tanda-tanda hati-hati. Kenapa? Karena kemungkinan besar konstruksi dia akan berubah. Kalau udah lower high, kemungkinan pasangannya apa? Pasangannya dia akan bikin di sini contohnya bikin lower low. Nah, kalau udah bikin lower low gini ya udah konfirmasi dia downtrend gitu ya. Nah, fase perpindahan dari akum ke uptrend ke distribusi ke downtrend, semuanya ini pasti ada fasenya, nggak mungkin dalam satu hari, seminggu, sebulan balik, nggak mungkin. Kayak gini aja dari sini 2005 sampai kurang lebih 2010, accumulation 5 tahun. Dari 2010 sampai peak di ujung ini kurang lebih 4 tahun. Gitu ya. Dari sini dia sampai patah di sini kurang lebih 1 tahunan. Begitu dia mulai turun sampai Rp50 dari sini berapa lama tuh? 15 sampai 25 tahun lagi tuh turunnya gitu ya. Jadi kita harus lihat cycle itu akan berlaku di semua
semua time frame, mau di 5 menit, 1 jam, harian, mingguan, bulanan, semuanya berlaku. Cuman ya balik lagi kita mau bergerak di time frame mana. Kalau misalkan kita mau bergerak di time frame 5 menit, ya polanya sama, akan masuk ke akun, uptrend, distribusi, downtrend. Nanti berulang lagi. Akun, uptrend, distribusi, downtrend, dan akan terus seperti itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, paham. Jadi intinya kalau saya rangkum berarti pada saat dia sideways di bawah, kita nunggu breakout dan dia membentuk titik higher high sama higher low mungkin ya untuk dia lanjut ke uptrend. Lalu pasar distribusi itu dia akan muncul setelah dia sideways dan membentuk pola higher low tadi ya. Jadi harus diperhatikan lagi dari sisi support sama resisternya juga nih Lower untuk di high market dan cycle. lower high dan lower low. Iya, oke, sorry. Low high, lower low. Yang paling penting adalah support yang di sini nih. Oke. Support yang di sini ini jadi penting banget. Nggak boleh tembus. Jadi kalau ya ini belajar lain lagi, kalau pakai chart pattern di sini jadi double top. Gitu. Jadi kalau udah double top tuh ya nggak heran turun signifikan. Jadi kalau misalkan pakai double top, kita belajar misalkan pakai apa? Kita gambar dia punya jarak penurunan begitu kan. Dari dia punya high di sini, kita gambar dia punya ke sini. Ini sama. Nah, cuman kalau aku kadang nge-skip ngegambar panah ini supaya lebih cepat aja pakai box aja, sama aja sih pada akhirnya. Iya, sama aja, cuma beda tampilan gitu untuk ngegambar chart patternnya. Kadang aku nggak mau pusingin bentuk patternnya, tapi aku ngerti bahwa ini targetnya satu kali boxnya gitu. Gitu. Oke, got it. Oke, oh ya, sorry Ko Yudi, ini ada yang request, mungkin dari suara Ko Yudi ada yang bilang kurang keras nih Ko Yudi, boleh tolong suara nanti ya? Kurang keras. Oke. Oke, kita mulai lagi Ko Yudi. Pertanyaan dari Pak Ujang. Nah, bagaimana cara Ko Yudi untuk mempermudah memilih saham yang sedang dalam fase akumulasi tadi? Apakah dipilih satu persatu atau memakai rumus screening saham Ko Yudi? Kalau screening saham, jujur aku sih nggak ada ya. Maksudnya gimana caranya bikin screening saham yang bisa nentuin ini saham mau keluar dari fase akumulasi itu aku nggak kepikiran. Tapi kalau misalkan Bapak kepikiran, ngerti caranya, boleh info aku balik. Nah, kalau aku pribadi, biasanya aku patokannya apa itu top gainer, top volume, top frekuensi yang terjadi di market. Aku cek satu-satu chartnya. Mau nggak mau harus bikin PR, bikin satu-satu, udah gitu pasang alarm yang tadi yang kemarin aku sempat mention. Jadi misalkan udah tahu nih, oh ini kemungkinan besar mau keluar dari sini, ya udah deh pasangin aja alarmnya. Tinggal pasangin alarmnya, ketika harganya naik di atas ini, ya dia akan bunyi. Dan masalahnya kapan naik sini aku nggak tahu. Apakah minggu depan, 2 minggu lagi, bulan depan, 6 bulan lagi, atau tahun depan nggak tahu. Tapi kita udah mulai menangkap bahwa oh ini masih ada di bawah nih, boleh diperhatiin. Gitu belakangan, misalkan transaksi rame, oh boleh diperhatiin. Masalah jalannya kapan nggak tahu. Dan kalau misalkan aku lebih senang beli pas jalan, gitu. Jadi lebih hemat waktu. Tapi kalau misalkan senangnya emang ada sebagian orang yang senangnya ngumpulin ya, makanya kan namanya accumulation gitu. Ada yang senang dan ngumpulin dari harga murah, nggak setahun nggak jalan nggak apa-apa, nggak 2 tahun nggak jalan nggak apa-apa, mau 5 tahun nggak jalan nggak apa-apa, toh belinya murah, 7 tahun baru jalan. Nah itu balik lagi ke style masing-masing. Ada tipe-tipe yang senangnya seperti itu, ya nggak apa-apa, balik lagi sesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Kalau aku nggak suka beli nunggu sampai bertahun-tahun nggak kuat gitu. Makanya pasang alarm supaya beli langsung dibelokkan, langsung beli langsung naik. Kurang lebih seperti itu sih. Paham. Jadi harus bikin PR ya, harus rajin ya, satu-satu kita lihat emitennya tadi ya. Soalnya kalau buat rumus screening saham, aku juga ya yang langsung dapat yang sideways juga belum dapat sih, benar kata Belum Ko Yudi kepikiran tadi. caranya gimana bikinnya. Iya. Nggak tahu kalau ada teman-teman yang orang IT ngerti coding cara berpikirnya gini, boleh info sih, Iya, keren banget itu. boleh message ke Instagram aku deh. Boleh Instagram Ko Yudi di chat Ko Yudi, silakan ditulis, boleh kok. Boleh ya. Kalau Mana ada nih yang mau nanya chatnya? gitu kan. Mana nih? Nah, Instagram aku kalau ada yang bisa boleh tuh. Oke, tuh boleh ya teman-teman, silakan di follow, langsung ikutin aja update-update terbaru dari Ko Yudi. Oke, berikutnya nih Ko Yudi, ada pertanyaan dari Ibu Rina Rusli. Nah,
Bagaimana nih Ko dengan saham yang tidak punya histori dan saat ini masih naik? Timing take profit-nya kapan ya Ko gitu? Mungkin gimana Ko? Saham-saham IPO mungkin ini ya sarannya ya. Sebenarnya balik lagi ke trading plan masing-masing. Kalau misalkan kita ditanya kapan keluarnya, misalkan contoh waktu di sini ya, misalkan kita melihat misalkan nah misalkan beginilah gitu. Kita lihat bahwa ini uptrend waktu di sini secara cycle kecilnya gitu ya, time frame yang lebih kecil. Di sini udah terjadi distribusi double top juga gitu. Maka ya mau nggak mau kita keluar. Nah, tapi pertanyaan apakah kita beli dari area sini? Kalau kita belinya udah di atas ini ya mau nggak mau kita harus stop loss di sini. Kenapa? Kalau enggak ya di cycle kecilnya dia pasti akan turun dulu. Gitu. Karena apa? Karena di sini dia baru starting turun. Apakah historical sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Gitu. Jadi kita harus ngerti cycle kita mau goalnya waktunya berapa lama gitu. Jadi itu kita harus set dulu tuh. Kita mau beli ini satu cycle aja deh, misalkan satu cycle kecil 2 bulan 3 bulan, satu cycle besar 9 bulan sampai 2 tahun. Kita mau bergerak di saham ini mau berapa lama? Nah, kalau misalkan sahamnya tipe-tipe yang agak liar, let's say kategorinya gorengan, biasanya satu cycle 6 minggu sampai 3 bulan itu kurang lebih waktu maksimum yang bisa kita hold di saham tersebut. Tapi kalau secara company biasanya dia cukup baik, lalu kita lihat misalkan cek tadi di fundamental, kita cek earningnya seperti apa, cash flow seperti apa, lalu DRS seperti apa gitu. Selama bagus ya kita bisa hold 9 bulan atau 2 tahun gitu. Jadi secara waktu gitu ya. Nah, tapi kalau secara price ya selama dia nggak lower low ya kita hold, tapi kalau lower low seperti ini mau nggak mau ya kita keluar dulu. Nanti tunggu reverse lagi, tunggu kapan reverse ya masuk lagi gitu. Oke. Kalau mau yang lebih pendek. Jadi baik lagi nih, sebelum kita beli saham itu tujuannya buat apa nih? Apakah buat transaksi jangka pendek, scalping, nge-swing, atau buat invest? Karena itu metodenya akan berbeda-beda kali ya. Betul. Karena kalau misalkan dari awal kita sendiri kita nggak tahu kita beli ini mau diapain, mau trading atau investasi, mau trading cuma menitan atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan, nanti terkatung-katung udah beli floating naik turun bingung sendiri gitu. Maka sebelum beli kita udah tahu nih, oh beli ini kita mau investasi kelihatan bagus nih secara structure marketnya, ya udah simpan sampai dia patah. Tapi kalau misalkan kita mau trading naik sampai kena target kita buang. Betul. Gitu. Jadi balik lagi sesuai dari karakteristiknya kita. Waktu kita beli saham ini kita mau niatnya apa gitu. Jangan kita nggak tahu niatnya nggak jelas, tapi kita beli dulu. Belinya di mana juga nggak tahu, support resistennya di mana nggak tahu, resikonya seperti apa nggak tahu, posisi sahamnya ternyata lagi turun pun nggak tahu. Itu yang sangat berbahaya sih. Beli karena cuma ikut-ikutan tuh bahaya banget. Atau jangan juga beli baru dievaluasi gitu kan, baru dibikin trading plan setelah kita beli gitu kan. Nah itu Nggak boleh. itu biasanya ujung-ujungnya banyak ruginya. Betul. Harus ada nge-plan dulu nih, sebelum ngeklik buy itu ada planning dulu nih, kita kayak gimana gitu kan. Nah, saran aku sih kalau yang terlalu cepat klik gitu ya, belajar belajar gitu trading itu harus supaya sebelum beli diajak mikir. Kalau enggak terlalu cepat. Karena kalau transaksinya terlalu cepat, kadang kita bikin keputusan tuh nggak wise lah istilahnya gitu. Karena terlalu emosional. Tadi psikologi trading itu penting ya teman-teman ya. Betul. Oke, kita lanjut ke Yudi. Dari Pak Indra Dermawan, Ko Yudi, kalau saham yang buat invest nih, bagaimana cara penanganannya? Apakah kita tetap melihat harga sahamnya setiap hari atau gimana nih, Ko? Kalau invest, balik lagi kalau buat aku, investnya aku tuh 9 bulan sampai 2 tahun. Aku nggak tahu Bapak time frame-nya berapa lama. Tapi kalau buat aku 9 bulan sampai 2 tahun, aku cuma manfaatin satu cycle. Kenapa? Karena dia udah naik sampai peak, ngapain aku ikutan turun lagi? Nanti aja tunggu di bawah lagi aku beli. Itu lebih enak buat aku ya. Misalkan contoh,
Misalkan ada teman-teman nih, misalkan yang beli saham ini, misalkan ceritanya lagi IPO gitu ya. Dari sini kan nggak ada akumulasi. Ya iya, kenapa? Karena misalnya IPO, tapi sebenarnya ada akumulasinya loh. Waktu dia beli pas IPO kan sebenarnya itu akumulasi yang terjadi sebenarnya gitu kan. Nah, waktu dia di sini, lalu dia uptrend, lalu di sini membentuk higher low, terus di sini higher high, tapi ternyata di sini ada pola sideways dan berkonsol membentuk double top, lalu dia turun. Waktu turun, di sini nggak mau keluar, maka ini baru starting dia mau downtrend. Maka nggak heran kayak sekarang ini saham turun terus. Kenapa? Karena kalau turun tuh nggak mungkin sehari 2 hari, nggak mungkin, dia butuh waktu. Apalagi dia naik udah sampai 7 kali lipat ya, berapa kali nih? 7 kali Waduh. lipat kurang lebih ya. Maka dia pasti butuh waktu untuk turun sampai sekian lama, nanti dia kembali berkonsolidasi, nanti dia akan kembali naik lagi ke atas. Tapi naiknya sampai mana ya tinggal ngikutin aja sekuatnya market. Entah dia mau naik ke sini, sampai sini, sampai sini, sampai kapan? Sampai dia kembali berkonsolidasi dan kembali tembus lagi ke bawah. Nah itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau misalnya kayak gini udah kita jual di sini, ya udah kita ingat bahwa kita pernah punya saham ini, kasih kita profit cukup lumayan, sekarang lagi turun, yes, kita masukin watchlist kalau misalkan dia udah masukin lagi masa consolidation, dan jangan lupa pasang misalkan let's say contoh, misal ya contoh ini disclaimer ya, contoh aja misalkan harga 278 adalah apa namanya fase dia akan break daripada dia punya resisten, contohnya misalkan nanti dia ternyata dalam pola pergerakan dia berkonsolidasi di sini, misalkan ya ini ceritanya buat edukasi misalkan sebagai contoh aja, oh ternyata dia membuat triple bottom dan break di sini, ya udah kita beli lagi sampai nanti dia turun di sini. Nah kurang lebih gitu sih. Paham, paham, paham. Berarti kalau kita lebih enak buat market cycle, kita lebih pakai chart yang daily kali ya, Ko ya? Kalau aku karena agak lebih nge-swing, daily cukup Hmm, sih. Kalau weekly, monthly aku terlalu lama kalau buat aku. Jadi aku juga nggak terlalu suka. oke, paham. Halo, Ko Yudi nih, ada pertanyaan dari Anonymous sayangnya. Nah, Hmm. Ko Yudi, untuk strategi trading Ko Yudi sendiri, kan kita nanti di bulan Maret kalau nggak salah itu bakal kena biaya materai 10.000 ya setiap TC, trade confirmation. Itu apakah merubah style trading Ko Yudi atau enggak nih Ko Yudi? Boleh? Silakan Ko Yudi. Kalau buat aku sih nggak terlalu pengaruh sih. Nggak, Hmm. menurut aku sih nggak pengaruh karena eh, ya biaya materai istilahnya kayak kita bayar pajak bulanan aja, memang satu hal yang istilahnya pemerintah ambil kebijakan seperti itu, kita mau istilahnya kalau kita mikirin mikirin biaya materainya dan kita jadi nggak mau transaksi dan ada kesempatan depan mata kita bisa dapetin peluang, kan jadi pertimbangan win lossnya sebenarnya nggak berbanding sih kalau menurut aku gitu ya. Jadi selama menurut kita peluang win-nya masih bisa lebih gede di atas minimal biaya materai, ya jalan aja, trading trading aja gitu, nggak ada masalah sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalkan secara risk reward ratio nggak menarik, peluang nggak ada, belum tambah biaya materai dan fee gitu, ya lebih baik ada momen-momen di mana mending lebih baik diem sih gitu. Jadi Oke. selama marketnya masih bagus nggak ada masalah menurut aku, tapi kalau misalnya emang marketnya nggak terlalu bagus ya lebih baik diem Hmm. gitu. Jadi Paham, paham. terlepas dari materai menurut aku nggak efek gimana sih. Soalnya nggak begitu signifikan mungkin ya. Dia ngasihnya soalnya per trade confirmation Betul, harian gitu kan. per trade Bukan confirmation harian, betul. bukan per transaksi. Kalau per transaksi agak lumayan gede juga soalnya. Betul. 10.000. Kalau per TC sebulan mungkin 200 sampai 250 ribu lah ya. Karena materainya 10.000 sekarang, nggak 6.000 lagi. Betul. Oke, ada pertanyaan nih Ko Yudi. Ini banyak banget yang mau lihat kira-kira pengaturan portofolio Ko Yudi gimana nih Ko. Nah, ada yang bertanya gini nih Ko. Untuk yang sekarang kan sempat dibilang Ko Yudi itu ada berbagai portofolio, ada yang swing, ada yang scalping juga nih. Nah, untuk yang swing sekarang lagi banyak di sektor apa nih Ko? Nah,
Kira-kira gimana kok? Mau dijawab atau Itu tidak? aku nggak bisa jawab kayaknya. Yang gituan Oh, aku nggak nggak bisa bisa ya? jawab deh. Oke, masih rahasia ya. Iyalah, Jadi harus teman-teman harus cari sendiri juga nih, nggak cari boleh kena sendiri lah bocoran. gituan. Iya, susah-susah kok Yudi nyarinya loh. Masa kalian enak-enakan aja lihatnya? Nggak boleh. Oke, kita lanjut nih kok dari pertanyaan dari Ibu Esther. Nah, kok top loser apakah nggak pernah dipakai untuk screening? Nah, kan kita bisa lihat nih untuk saham yang jenuh jual, untuk saham yang jenuh beli, Jangan dijual benar. jenuh jual itu bisa dilihat dari top loser nih kok. Gimana kok? Bisa, bisa. Ini balik lagi ke tipe style masing-masing ya, Bapak Ibu menurut aku. Apakah tipe top loser bisa datengin profit? Yes, bisa. Misalkan ya, ini disclaimer sekali lagi. Misalkan contoh kayak kemarin-kemarin yang lagi ada barang IPO juga tuh, itu kan turunnya lumayan tuh. Kayak begini nih. Jadi kan ARB berhari-hari juga nih, tiba-tiba naik. Bisa nggak? Bisa. Cuman kalau tipenya dia lagi turun begini, kenaikan dia ini biasanya nggak banyak. Gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen carinya yang banyak, maka sekali lagi kita harus misalkan cari yang sedang uptrend misalkan. Kita tahu bahwa kondisi di market ini dia uptrend, gitu ya. Udah uptrend, ini lebih enak belinya pasti jauh lebih gede profitnya dibandingin kalau kita nangkepin yang di bawah. Kenapa? Karena secara tren ya dia lagi turun, segala kenaikan hanya bersifat technical rebound aja gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, kalau tipenya lagi downtrend lebih cocok buat trading lah, bukan buat swing gitu. Kalau swing nggak bisa sih, tipe-tipe saham yang lagi turun, Jadi yang balik lagi, ada mas, setengah mati dapetin profit. iya sih. Jadi lihat lagi ya trennya ya, meskipun kita pakai top loser, trennya lihat lagi nih apakah uptrend atau emang downtrend. Kalau kita downtrend beli juga sayang juga nih. Kita kayak beli pisau jatuh aja. Kalau top loser boleh memakan momentum ketika dia pertama kali bangkit naik gitu ya, habis ARB berhari-hari tiba-tiba bangkit, kita bisa manfaatin momentum buat banyaknya buat scalping sih, bukan buat swing. Main cepat gitu Main berarti ya. cepat aja. Oke. Oh ya, buat teman-teman, sorry banget. Ini Koyudi, kalau kita bahas per emiten, nggak bisa nih. Soalnya banyak banget kalau kita bahas emiten. Kan per emiten udah banyak banget yang nanya-nanya tentang misalnya Unilever, Baut, ya kan. Tuh nggak bisa ya kita bahas di sini. Teman-teman boleh nanya nih di KBSA. Itu kita ada setiap hari jam 1:30 siang di YouTube channel kita. Boleh nanti dicek, ditanyakan di situ aja. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi berikutnya dari sesi Q&A ya. Buat teman-teman yang mau nanya secara langsung ke Koyudi, boleh silakan raise hand aja. Nanti kita persilakan untuk open mic, boleh nanya langsung ke Koyudi. Tapi perlu digarisbawahi buat teman-teman nanti nggak boleh nanya spesifik tentang saham ya. Ya, boleh silakan raise hand teman-teman. Sekarang sudah ada sekitar 8 orang. Kita pilih yang pertama dari Bapak Edi Setiawan. Halo, selamat sore Pak Edi. Halo, Halo, Ya, halo, sore sore. Pak Edi. iya sore Pak. Mau tanya Pak untuk penggunaan MA ya, dalam hal swing sama scalping itu di MA berapa ya Pak idealnya? Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Balik lagi ke time period sih kalau buat aku pribadi. Cuman kalau Bapak mau lebih panjang bisa pakai MA20, tapi kalau mau cepet banget pakainya MA5. Tapi harus mengerti bahwa MA ini bisa dipakai kalau lagi trending deh ya. Cuman udah bikin higher high dia baru bagus. Tapi kalau misalkan enggak, nanti lagi tengah sideways pakai MA kena jual beli terus nanti. Itu yang harus diperhatiin sih. Oh, jadi penggunaannya lagi untuk downtrend sama uptrend ya Pak, MA itu Enggak, Pak? uptrend aja karena bursanya kita nggak Uptrend. bisa downtrend. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Edi. Berikutnya kita lanjut dari Ibu Rustini Supriyati. Halo, selamat sore. Ya, nampaknya tidak ada suara.
Kita ganti saja. Oke, kita ganti dulu ya untuk pertanyaan dari Bapak Puji. Boleh Bapak Puji? Halo, selamat sore Pak Puji. Oke, tidak ada suara, nampaknya masih malu-malu. Ya, halo Pak Puji. Halo, Halo, Sore, halo. Pak. Sore, Bapak. Silakan pertanyaannya. ya selamat sore. Sore, Pak. Apakah sekarang itu saya menjumpai apakah candle doji itu apakah masih berpengaruh ya? Candle doji apakah berpengaruh gimana maksudnya, Pak? Saya contohnya begini, waktu itu ada salah satu emiten dia turun. Waktu itu dia ARB, terus dia turun terus saya mau masuk, itu saya tunggu candle doji, nggak ada. Jadi saya mau masuk takut, tahu-tahu dia terbang gitu. Itu salah satu dua emiten waktu itu BBYB dan Medco. Itu waktu itu BBB saya masuk di 470. Terus dia turun 400, dia turun lagi 376. Waktu 376 saya mengharap ada candle doji kan berarti membalikan arah. Itu ternyata dia nggak balik, nggak ada candle itu, tiba-tiba dia terbang. Jadi saya pikir apakah candle begitu tuh masih ada, bisa kita pakai pedoman atau tidak gitu. Itu kira-kira begitu pertanyaan saya. Oke. Candle doji itu salah satu pola pembalikan arah, Pak. Jadi di dalam rangkaian candle itu nggak selalu bercerita hanya candle doji yang membalikan arah. Bisa aja waktu harganya turun, misalkan contoh tadi, misalkan lagi turun, oh ternyata dia ketemunya nggak satu candle pembalikannya. Oh bisa dua, misalkan bullish engulfing atau bullish harami. Atau ternyata bisa aja satu candle, bisa aja doji, atau dia dragonfly doji, atau dia hammer, atau dia inverted hammer, itu bisa banget. Jadi nggak terpatok hanya dengan satu candle doji, Pak. Jadi mungkin perlu nambah referensi sih, Pak, dalam kamus candlestick-nya supaya kita ngerti bahwa oh pola ini juga masih bisa masuk reversal. Oh ternyata polanya nggak terjadi dalam satu candlestick loh, ternyata terjadi 3 candlestick di Morningstar, itu pun bisa, Pak. Gitu. Jadi artinya masih kita bisa melihat dari beberapa candle ya, karena saya melihat nggak ada candlenya terus tahu-tahu terbang. Jadi saya kadang-kadang masih ragu daripada saya turun akhirnya ya waktu itu saya 470 terus saya take profit di 1.500 tapi cuma sedikit gitu loh. Ya tadi yang saya sempat sampaikan, Pak, jadi memang pola pembalikan itu nggak cuma doji aja sih, Pak. Jadi masih banyak pola-pola lain dan itu banyak banget sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin perlu menambah kosakata di dalam candlestick-nya sih, Pak. Oke, terima kasih sementara. Oke, terima kasih Pak Puji. Untuk berikutnya kita persilakan Ibu Jessica Female. Halo, selamat sore Ibu Jessica Female. Ya, nampaknya masih belum ada ya suaranya. Kita skip dulu. Kita coba pertanyaan berikutnya dari Bapak Indra Gunawan. Halo, selamat sore Pak Indra. Ya, selamat sore Pak. Sore Pak Indra. Silakan Pak. Ya Pak, izin bertanya Pak. Semisal kita sudah menemukan ini Pak ya, pola breakout. Nah kemudian karena sudah breakout, harganya juga terlalu tinggi. Kalau kita mau kejar kan cukup beresiko ya. Kemudian kita tunggu di retracement. Nah ternyata kena Pak tepat di titik breakout atau support barunya itu. Nah kemudian dengan target target harganya itu ternyata belum nyampe target, mungkin udah setengah, itu udah turun lagi Pak. Nah itu gimana Pak ya kira-kira, kita apa pasang trailing stop atau kita nunggu dia jebol ke bawah supportnya tadi baru dijual, atau kita
menyelamatkan mumpung masih profit gitu Pak? Mohon petunjuknya Pak. Kasih. Itu balik lagi ke trading plan awal Bapak sih menurut aku waktu masuk. Kalau misalkan kita tipenya istilahnya gampang galau gitu ya, gampang galau, maka yang paling gampang dilakukan adalah waktu dia naik kemudian dia turun, jual dulu setengah. Nanti kalau dia beneran turun terus sampai ke bawah, ya kita seenggaknya happy kita jual setengah di atas gitu ya. Setengahnya kita misalkan jual di modal, oke lah. Tapi kalau misalkan ternyata habis kita jual setengah dan ternyata dia rally, kita masih tetap happy juga, kita masih punya barang gitu. Tapi kalau misalkan udah naik, mulai turun, kita jual, ternyata dia rally terus, kita jadi nyesel. Gitu. Terus kalau kita udah dia naik, mulai turun, kita nggak jual, balik modal, nyesel lagi. Yang jadi problem bukan masalah mana yang lebih baik, tapi mana yang bisa bikin kita lebih tenang. Menurut aku seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak jual di paling atas, beli di paling bawah, someday mungkin bukan someday lah, tapi mungkin beberapa trading mungkin bisa aja. Tapi apakah selalu harus pasti beli di paling bawah jual di paling atas, itu hal yang menurut aku impossible. Gitu. Kalau misalkan bisa terus-terusan trading di paling bawah dan jual di paling atas, pasti udah jadi orang paling kaya sedunia gitu. Jadi menurut aku impossible gitu ya. Tapi kalau misalnya kita beli di belokan, jual di belokan, itu bisa banget dibantu dengan tadi pola-pola reversal misalkan dari candlestick gitu, itu bisa banget membantu sih Pak. Gitu. Pada akhirnya kita harus mencari trading plan yang cocok dengan psikologi kita. Kenapa? Karena tadi sekali lagi metode itu cuma 10%, tapi money management itu jauh lebih penting dalam perjalanan trading, supaya kita nggak gampang panik, nggak gampang sedih, nggak gampang gemeteran waktu kita trading. Maka penting banget untuk kita ngatur yang cocok dan sesuai dengan kita seperti apa. Karena nggak semua metode itu cocok kadang dengan diri kita. Yang paling cocok dengan diri kita, kita harus mengerti diri kita seperti apa. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Kalau untuk swing, kira-kira ngecek secara intraday gitu dicek terus nggak Pak, atau hanya pas jelang penutupan aja ya kalau swing? Kalau swing menurut aku sih yang jam krusial tuh jam 2.40 sih, 10 menit sebelum tutup market. Itu mungkin kalau misalkan kita sambil kerja, kita investasi di satu saham, minimal jam 2.40 kita harus cek sih sebelum jam tutup market, tembus nggak support terbaru terakhirnya. Kalau tembus ya udah, mau kita buang. Biasa kalau aku sih sarannya seperti itu ya, supaya nggak nunggu besoknya lagi gitu. Kalau misalkan hari ini dijebol ya hari ini langsung buang aja, nggak usah nunggu besok paginya lagi. Kalau besok paginya ARB gimana? Nggak bisa buang gitu. Apalagi nanti kalau marketnya ARB normal minus 35% itu jauh sih. Gitu. Jadi sebaiknya di jam krusial tuh harus bisa lihat, atau misalkan let's say dibantu dengan automatic order. Di Mirai kan ada automatic order. Misalkan udah break dari support, turun sesuai risk profile-nya berapa persen, ya mau nggak mau pasang otomatis dijual. Tapi problemnya kadang, pas dijual dia naik lagi. Oke, kalau misalkan problem seperti itu ya kita menyesuaikan. Misalkan jual dulu 50% di otomatis, 50% lagi di 240, balik lagi nakalin yang sesuai dengan psikologinya kita. Karena kalau misalkan kita jadi orang yang istilahnya dijual di intraday, misalkan menyesal, maka mungkin ada yang salah nih. Apa yang salah nih? Apakah trading plan-nya yang salah? Apakah kitanya terlalu ngambil posisi yang gede sehingga menyesal banget? Tapi kalau misalnya ternyata dia turun, kita ternyata happy. Pada akhirnya tetap kita harus melihat bahwa resiko itu menjadi hal yang kita nggak bisa abaikan, gitu ya. Tetap harus kita pasang batas maksimum resikonya. Kalau nggak kita pasang, kita tinggal, ternyata reject bawah 35%. Kalau besoknya nggak turun, oke. Kalau besoknya reject bawah lagi, itu 35% gitu, sakit banget tuh kalau udah market normal. Gitu. Baik, makasih Pak Yudi. Sama-sama Pak. Semoga ya, sama-sama Pak Indra. Oke. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir ya dari Pak Indra ya. Terima kasih nih Ko Yudi atas waktunya. Terima kasih juga penanya yang sudah ditanya di Q&A maupun sudah raise hand tadi ya.
Mungkin saya kembalikan ke Glenda. Silakan, Glenda. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi dan juga Mas Chandra untuk waktunya sore hari ini. Terima kasih banyak juga kepada sahabat Miraset yang sudah bertanya ya. Mohon maaf nggak semuanya bisa dijawab. Tapi sore hari ini kita kedatangan tamu spesial. Sebenarnya pengen saya sapa dulu. Selamat sore Koko Belvin. Nah, buat sahabat Miraset yang mungkin belum tahu, tapi kayak nggak mungkin deh. Yang pastinya ya, kita sudah sebarin juga pengumumannya ke semuanya. Besok kita akan ada kelas special mentorship bersama dengan Belvin Tanadi. Itu di jam 1 siang ya, jadi catat ya, cek lagi emailnya sudah dapat atau belum ya. Yang pasti jangan lupa ikutan besok kelas special mentorship plus bersama dengan Belvin Tanadi jam 1 siang ya. Sampai jumpa besok ya untuk Ko Belvin, nanti dengan saya lagi dan juga Mas Chandra, ada Bu Marta juga besok. Nah, terima kasih banyak buat sahabat Miraset yang sudah bergabung di kegiatan sore hari ini. Sampai jumpa besok di kelas mentorship ya Koko Belvin. Sampai jumpa dan salam sehat semuanya. Salam sehat buat semua. Dadah, thank you all. Thank you semua, bye-bye.